Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fakta kehidupan dimanapun kalian berada. Bagaimana dengan kisah kemarin yang kami bawakan? Pasti banyak banget yang kebawa emosi dan greget dengan kisahnya. Nah, kali ini kami akan membawakan kisah yang gak kalah menarik. Kisah kali ini menceritakan tentang Aku pulang kerja dibuat syok. Suami kepergok sedang bermesraan dengan pembantu di kamar. Ternyata gak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Aku pulang kerja dibuat syok. Suami kepergok sedang bermesraan dengan pembantu di kamar. Ternyata aku seorang wanita berusia 30-an yang bekerja di sebuah perusahaan sebagai manajer pemasaran. Pekerjaanku menuntut fokus tinggi, kreativitas tanpa henti, dan tentu saja stamina ekstra untuk menghadapi tekanan yang datang dari atasan maupun klien. Tapi aku mencintai pekerjaanku, meskipun terkadang rasanya seperti sedang berjalan di atas tali tipis dengan angin kencang bertiup dari segala arah. Suamiku Dimas adalah seseorang pria yang penuh dedikasi pada pekerjaannya. Ia memiliki usaha bengkel mobil yang cukup sukses, bahkan menjadi rujukan utama di kota kecil kami. Meski kami berdua sibuk dengan dunia masing-masing, Dimas adalah sosok yang selalu bisa aku andalkan. Ia bukan hanya suami, tapi juga sahabat yang selalu mendukung dan menyemangatiku. Kehidupan rumah tangga kami berjalan lancar, setidaknya sejauh ini. Kami tidak pernah mengalami masalah besar yang mengguncang pondasi hubungan kami. Sebagai pasangan, kami punya cara sendiri untuk menjaga keharmonisan di tengah kesibukan. Pagi-pagi, meski harus bergegas ke kantor, aku selalu menyempatkan diri untuk menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng atau roti bakar dengan kopi hitam favorit Dimas. Di waktu-waktu tertentu, kami menyempatkan diri untuk makan malam bersama di luar. Entah di restoran kecil langganan atau sekedar menikmati sate di pinggir jalan. Hal-hal kecil membuat kami tetap terhubung meskipun aktivitas sehari-hari seringkali menyita sebagian besar waktu kami. Namun ada kalanya aku merasa lelah, bukan hanya fisik tetapi juga mental. Terkadang aku merasa hidupku hanya berputar di antara pekerjaan, tanggung jawab, dan rutinitas yang sama setiap hari. Tapi aku selalu mencoba untuk menjaga keseimbangan atau pekerjaan dan keluarga. Bagiku, menjaga keutuhan rumah tangga adalah prioritas, meski tidak selalu mudah. Dimas sendiri adalah pria yang jarang mengeluh. Bahkan saat aku terpaksa lembur hingga larut malam, atau membawa pekerjaan ke rumah, ia tetap mendukungku. Sesekali aku merasa bersalah karena tidak bisa memberikan lebih banyak waktu untuknya. Tapi Dimas selalu berkata, "Kita ini tim, Sin. Aku tahu kamu juga berjuang untuk kita." Kata-katanya sederhana tapi selalu membuatku merasa tenang. Dalam benakku, aku sering bertanya-tanya, apakah aku sudah melakukan yang terbaik untuk rumah tangga ini? Terkadang aku merasa takut kehilangan keseimbangan itu. Tapi aku percaya, selama kami terus saling mendukung, semuanya akan tetap baik-baik saja. Di awal pernikahan kami, hidup kami seperti mimpi indah yang menjadi nyata. Aku dan Dimas adalah pasangan yang saling melengkapi, sebuah tim yang solid. Aku merasa beruntung memiliki suami yang pengertian dan penuh kasih. Sementara Dimas selalu mengatakan bahwa aku adalah sumber inspirasinya. Kami saling mendukung dalam setiap aspek kehidupan dan karir, hingga hal-hal kecil seperti memilih warna tembok rumah. Rutinitas kami terorganisir dengan baik. Aku bekerja di kantor sebagai manajer pemasaran,
menghabiskan sebagian besar waktuku dengan presentasi, rapat, dan strategi pemasaran yang menuntut ketelitian. Sementara itu, Dimas mengelola bengkelnya dengan penuh semangat. Usaha bengkel mobilnya cukup sukses, bahkan sering mendapat rekomendasi dari mulut ke mulut karena pelayanan yang jujur dan profesional. Kadang aku bercanda, seandainya semua lelaki sejujur Dimas, mungkin dunia akan lebih damai. Kami juga mempekerjakan seorang pembantu rumah tangga bernama Mbak Yuni. Kehadirannya sangat membantu kami, terutama karena jadwal kami yang padat. Mbak Yuni adalah wanita parubaya yang ramah dan rajin. Ia sudah bekerja di rumah kami sejak beberapa bulan setelah kami menikah. Aku merasa nyaman karena dia memperlakukan rumah kami seperti rumahnya sendiri. Rumah selalu bersih, masakan selalu siap saat kami pulang, dan aku tidak perlu terlalu khawatir dengan pekerjaan rumah tangga. Kehadiran Mbak Yuni membuatku punya lebih banyak waktu untuk fokus pada pekerjaan, dan tentu saja pada Dimas. Kami punya kebiasaan kecil yang membuat hubungan kami tetap hangat di tengah kesibukan. Setiap malam sebelum tidur, aku dan Dimas selalu menyempatkan diri untuk berbicara tentang hari kami. Tidak ada topik yang terlalu kecil atau remeh. Kadang kami membahas klien rewelku, pelanggan bengkel Dimas yang cerewet, atau rencana liburan yang ingin kami ambil ketika ada waktu luang. Perjalanan ini membuat kami tetap dekat, meskipun waktu itu kami sering kali terbatas. Namun aku tahu bahwa harmoni seperti ini tidak datang dengan sendirinya. Aku selalu percaya bahwa setiap hubungan, tak peduli seharmonis apapun, membutuhkan usaha dan pengertian. Aku selalu berusaha memastikan bahwa Dimas merasa dihargai. Bahkan dalam hal-hal kecil seperti menyemangatinya ketika ia merasa lelah setelah seharian di bengkel. Awal pernikahan kami memang terasa sempurna. Tapi seperti roda yang terus berputar, aku tahu bahwa hidup tidak akan selamanya mulus. Ada saat-saat di mana aku merasa khawatir, meski aku tidak tahu pasti apa yang aku takutkan. Mungkin itu hanya perasaan alamiah seorang istri yang ingin melindungi keluarganya. Atau mungkin jauh di dalam hatiku aku tahu bahwa harmoni ini, betapapun indah, akan diuji oleh waktu. Aku hanya berharap apapun yang terjadi, aku dan Dimas bisa menghadapi semuanya bersama-sama. Kepergian Mbak Yuni datang begitu tiba-tiba. Aku masih ingat hari itu. Dia menghampiriku dengan wajah penuh rasa bersalah. "Bu Sinta, maaf sebelumnya, tapi saya harus pulang ke kampung," katanya sambil menggenggam kedua tangannya di depan dada. "Ibu saya sakit parah dan saya harus merawat beliau." Aku terdiam sejenak, mencoba memahami situasinya. Aku tahu betapa Mbak Yuni sangat mencintai ibunya. Sebagai seorang anak, tentu saja itu adalah tanggung jawabnya. Aku tidak bisa memaksanya untuk tetap tinggal, meskipun aku tahu kepergiannya akan membuatku kerepotan. "Maaf Mbak Yuni." "Baik, saya mengerti. Terima kasih sudah membantu kami selama ini," jawabku dengan senyum tipis meski dalam hati aku mulai merasa cemas. Setelah Mbak Yuni pergi, kekosongan yang ditinggalkannya mulai terasa. Tugas-tugas rumah tangga yang selama ini dia tangani, sekarang menjadi tanggung jawabku. Piring-piring kotor menumpuk di wastafel. Lantai rumah yang dulu selalu mengkilap, kini mulai berdebu. Dan cucian yang biasanya sudah rapi disetrika, sekarang berserakan di keranjang. Aku mencoba mengatur ulang jadwal harian, tapi semuanya terasa berat. Pagi-pagi sekali aku harus bangun untuk menyiapkan sarapan dan membersihkan rumah sebelum berangkat ke kantor. Sepulang kerja, aku langsung disambut dengan cucian piring, tumpukan baju kotor, dan lantai yang harus dipel. Malam hari, tubuhku sudah begitu lelah hingga rasanya hanya ingin langsung tidur. Tapi aku tahu itu tidak mungkin. Rumah tetap harus terlihat rapi setidaknya untuk Dimas. Dimas di sisi lain tampaknya tidak terlalu terganggu dengan situasi ini. Dia tetap sibuk di bengkel sepanjang hari dan pulang dengan wajah lelah. Dia memang membantu sekali, tapi aku tahu bahwa tugas-tugas rumah tangga bukanlah sesuatu yang biasa dia lakukan. Aku pun tidak ingin memaksanya.
Bagiku, pekerjaan bengkel sudah cukup membuatnya lelah. Namun aku tidak bisa memungkiri bahwa keadaan ini mulai mempengaruhi hubungan kami. Aku merasa lebih cepat marah dan frustasi ketika Dimas mengeluh tentang hal kecil seperti lupa menyiapkan handuk bersih atau masakan yang terlambat. Aku seringkali merasa ingin meledak. "Maaf mas, aku juga sibuk. Aku nggak bisa selalu ingat semuanya," katanya dengan nada tinggi suatu malam ketika dia mengeluhkan nasi yang terlalu matang. Dimas terdiam, mungkin tidak menyangka aku akan bereaksi seperti itu. Aku tahu sikapku salah, tapi aku benar-benar merasa kewalahan. Rasanya seperti menarik napas di bawah air. Semakin aku berusaha, semakin aku tenggelam. Di sisi lain, aku juga tahu Dimas mungkin merasa kebingungan melihat perubahan sikapku. Kami jarang berbicara panjang lebar seperti dulu, karena aku selalu sibuk mengerjakan sesuatu, atau terlalu lelah untuk memulai percakapan. Aku berpikir untuk mencari pengganti Mbak Yuni, tapi prosesnya tidak semudah yang aku bayangkan. Beberapa calon pembantu yang aku wawancarai tidak cocok, baik karena mereka meminta gaji yang terlalu tinggi, tidak memiliki pengalaman, atau tidak bisa tinggal di rumah seperti Mbak Yuni. Akhirnya aku memutuskan untuk tetap bertahan dan mencoba mengelola semuanya sendiri, setidaknya untuk sementara waktu. Namun dalam hati, aku mulai merasa bahwa sementara waktu ini bisa berubah menjadi sesuatu yang permanen. Pada suatu sore saat Dimas sedang sibuk di bengkelnya, seorang wanita yang tak asing baginya tiba-tiba muncul di pintu. Dengan wajah penuh senyum, wanita itu menyapa. "Dimas, lama sekali nggak ketemu." Dimas tertegun. "Rani, ini beneran kamu?" Tanyanya sedikit terkejut tapi juga senang. Rani mengangguk sambil tertawa kecil. Wajahnya tak banyak berubah, masih cantik seperti yang Dimas ingat dari masa remaja mereka. Namun ada guratan lelah di matanya yang menunjukkan kehidupan tidak selalu mudah baginya. Mereka berbincang sejenak mengingat masa lalu mereka di kampung sebelum akhirnya Dimas bertanya, "Kamu ngapain di sini? Aku pikir kamu masih tinggal di kampung." Rani menghela napas panjang. "Aku pindah ke kota beberapa minggu lalu. Aku ingin cari kerja di sini, tapi ternyata nggak semudah yang aku bayangkan ya." Dimas mengangguk, mencoba memahami kesulitannya. Rani melanjutkan, "Aku sudah lamar ke beberapa tempat, tapi belum ada yang cocok. Sekarang aku tinggal sementara di rumah saudara jauh, tapi rasanya nggak enak terus-terusan bergantung sama orang lain." Melihat Rani yang tampak kesulitan, hati Dimas terasa tersentuh. Dia ingat bagaimana Rani dulu adalah sosok yang tangguh dan mandiri. Namun kehidupannya tampaknya telah membawa tantangan berat baginya. "Kamu ada pengalaman kerja di bidang apa?" tanya Dimas, mencoba mencari solusi. "Aku dulu kerja di toko, ngurus administrasi. Tapi sekarang banyak perusahaan yang minta syarat ini itu. Aku nggak memenuhi semuanya," jawab Rani dengan senyum pahit. Dimas merasa kasihan. Tanpa pikir panjang, ia berkata, "Kalau kamu mau, aku bisa coba bantu. Bengkelku butuh orang buat urus administrasi. Sederhana kok, nggak berat, seperti kerja di perusahaan besar." Rani terdiam, matanya berbinar. "Kamu serius, Mas? Aku nggak mau ngerepotin kamu loh." Dimas tersenyum. "Tenang aja, aku serius. Kamu bisa mulai kapanpun kamu siap. Ini pekerjaan yang jujur dan nggak perlu pengalaman yang rumit. Lagi pula, aku yakin kamu pasti bisa." Rani tampak terharu. Ia mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Makasih Mas Dimas, aku nggak tahu harus bilang apa. Kamu baik banget." Setelah percakapan itu, Dimas merasa lega telah membantu seseorang yang ia kenal di masa lalu. Namun ia tidak menyangka bahwa keputusan itu akan membawa konsekuensi dalam hubungannya dengan Sinta. Rani mungkin hanya membutuhkan pekerjaan, tapi kehadirannya perlahan mulai mempengaruhi dinamika rumah tangga Dimas dan Sinta. Ketika Dimas pulang malam itu, ia tidak menceritakan tentang pertemuannya dengan Randi kepada Sinta. Mungkin karena merasa itu hal kecil yang tidak perlu dibahas. Atau mungkin karena ia ingin menghindari pertanyaan yang terlalu mendalam pagi itu. Dimas dengan santai berkata padaku,
Sayang, aku sudah menemukan pembantu baru buat bantuin kamu di rumah. Namanya Rani, dia bisa mulai besok. Aku yang sedang mempersiapkan sarapan langsung menoleh dengan rasa lega. Syukurlah, aduh aku udah capek banget akhir-akhir ini Mas. Akhirnya kamu mau bantu cari pembantu juga, kataku sambil tersenyum. Aku benar-benar tidak curiga mengira Dimas memang mencari pembantu melalui kenalannya. Dimas hanya sedikit mengangguk dan tersenyum tipis, kemudian langsung sibuk dengan sarapan tanpa banyak berbicara. Ada sesuatu yang terasa sedikit aneh, tetapi aku tidak terlalu memikirkannya. Yang terpenting bagiku saat itu adalah beban rumah tangga yang akhirnya bisa sedikit berkurang. Keesokan harinya, aku sedang bersiap-siap untuk berangkat ke kantor ketika seseorang mengetuk pintu. Dimas yang sedang bersiap pergi ke bengkel membukakan pintu. Nah, ini dia Rani. Aku langsung mendekat untuk menyambut. Tapi langkahku terhenti begitu melihat sosok wanita yang berdiri di depan pintu. Mataku membelalak. Rani, wanita yang pernah diceritakan Dimas padaku sebagai mantan pacarnya di masa lalu, berdiri di sana dengan senyum lebar. Dia mengenakan pakaian sederhana dan membawa sebuah tas besar. Oh, jadi kamu yang namanya Sinta, senang sekali akhirnya bisa bertemu, kata Rani dengan nada ramah. Aku terdiam berusaha mencerna situasi. Rani? Tanyaku menatap Dimas dengan ekspresi penuh tanda tanya. Dimas tampak canggung tapi mencoba tersenyum santai. Iya, ini Rani, dia butuh pekerjaan, jadi aku pikir mungkin dia bisa bantu kita di rumah. Aku mencoba menjaga ekspresi wajahku agar tetap tenang. Meskipun dalam hati aku merasa ada sesuatu yang salah. Oh, begitu, kataku, berusaha terdengar ramah. Selamat datang Rani. Setelah percakapan singkat, aku pamit untuk berangkat ke kantor. Tetapi pikiran tentang kehadiran Rani terus menghantui hidupku sepanjang hari. Kenapa Dimas tidak memberitahuku sebelumnya bahwa dia mempekerjakan mantan pacarnya? Kenapa dia tidak menanyakanku terlebih dahulu? Meski aku berusaha berpikir positif, rasa gelisah mulai tumbuh di hatiku. Hari-hari berikutnya, aku mencoba bersikap biasa saja. Rani memang bekerja dengan baik, membantu membersihkan rumah, memasak, dan mengurus berbagai pekerjaan rumah tangga. Aku tidak bisa memungkiri bahwa keberadaannya sangat membantuku, tetapi rasa canggungnya tidak pernah hilang. Setiap kali aku melihat Rani bicara dengan Dimas, meskipun hanya sekedar obrolan ringan, hatiku terasa tidak nyaman. Suatu sore, aku memberanikan diri untuk membahas ini dengan Dimas. Setelah makan malam, ketika Rani sudah masuk ke kamarnya, aku duduk di ruang tamu bersama suamiku. Mas, aku cuma mau tanya, kenapa kamu gak cerita sebelumnya kalau pembantu yang kamu cari itu ternyata Rani? Tanyaku dengan nada yang kuhindari, terdengar menuduh. Dimas menghela napas. Aku pikir itu gak penting sayang, aku cuma mau bantu dia. Dia lagi kesusahan cari kerja, dan kita juga butuh bantuan di rumah. Lagi pula itu kan udah masa lalu. Aku menatapnya, berusaha mencari kejujuran di matanya. Aku ngerti mas, tapi aku juga punya hak untuk tahu. Apalagi dia pernah punya sejarah sama kamu. Aku gak bilang aku cemburu atau gimana ya, tapi ini soal kepercayaan. Aku cuma pengen kamu terbuka sama aku. Dimas terdiam sejenak sebelum menjawab. Aku gak ada maksud apa-apa sayang. Aku gak mau bikin kamu khawatir. Maaf ya kalau aku salah. Meski ia minta maaf, rasa ganjil itu tidak sepenuhnya hilang. Aku hanya berharap bahwa kehadiran Rani tidak akan mengganggu keharmonisan rumah tangga kami. Hari-hari berlalu dan perasaan aneh itu kian tak bisa aku abaikan. Awalnya, aku mencoba membuang jauh-jauh pikiran buruk yang mungkin hanya hasil dari kecemburuan tak beralasan. Namun ada beberapa hal yang mulai membuatku merasa tidak nyaman. Dimas yang biasanya sibuk di bengkel hingga larut malam, tiba-tiba sering pulang lebih awal. Aku cuma mau istirahat di rumah, katanya saat kutanya. Aku memang senang dia lebih sering di rumah, tetapi ada sesuatu yang berbeda dari cara dan sikapnya. Setiap kali Rani berada di dekatnya, ia terlihat lebih ramah dari biasanya. Bahkan, mereka kerap kali terlihat tertawa bersama saat aku sedang sibuk di dapur atau di ruang kerja.
Puncaknya terjadi pada suatu sore. Aku pulang lebih awal dari kantor karena rapat yang dibatalkan mendadak. Ketika masuk ke rumah, suasana terasa begitu sunyi. Pintu ruang tamu terbuka sedikit, dan aku mendengar suara tawa samar dari dapur. Dengan langkah pelan aku mendekat dan melihat sesuatu yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Dimas dan Rani berdiri di dapur, terlalu dekat untuk ukuran biasa. Rani sedang memotong buah, sementara Dimas tampak membantunya dengan mengangkat nampan. Namun, ada sesuatu dalam cara mereka berbicara dan tertawa yang terasa akrab, bahkan terlalu akrab. Senyuman di wajah Rani terlihat berbeda, bukan sekedar ramah, melainkan seperti ada sesuatu yang lebih. Aku berdiam, mencoba mengalihkan perhatian mereka. "Mas, aku sudah pulang," kataku, mencoba menjaga nada suaraku tetap datar. Dimas terkejut dan segera berbalik. "Oh, kamu pulang cepat sayang," katanya sedikit canggung. Rani di sisi lain tetap tersenyum tanpa rasa bersalah. "Selamat sore Mbak Sinta, tadi saya cuma bantuin Mas Dimas buat nyiapin camilan." Aku mengangguk pelan, tapi rasa sesak mulai memenuhi dadaku. "Aku naik dulu, mau ganti baju," kataku singkat lalu berlalu menuju kamar. Begitu kamar tertutup, aku duduk di tepi tempat tidur, memegang kepala yang terasa berat. Ada rasa curiga yang tak bisa kuabaikan. Tetapi aku masih belum punya cukup alasan untuk menuduh mereka. Malamnya, saat makan malam, suasana terasa berbeda. Dimas mencoba mengobrol denganku seperti biasa, tapi aku merasa sulit untuk benar-benar terlibat dalam percakapannya. Rani sesekali ikut bicara, memberikan komentar-komentar kecil yang membuatku merasa seperti orang luar di rumahku sendiri. Aku mencoba bertahan, tapi pertanyaannya terus menghantuiku. Apakah aku berlebihan? Atau ada sesuatu yang benar-benar terjadi di antara mereka? Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk bercerita kepada sahabatku, Arini. Kami bertemu di sebuah kafe setelah kerja dan aku menceritakan semua yang kurasakan. Dari kehadiran Rani hingga kedekatan yang mulai terasa tidak wajar antara dia dan Dimas. Arini menatapku dengan tatapan prihatin. "Sinta, kalau kamu ngerasa ada yang gak beres, jangan diabaikan. Naluri perempuan itu jarang salah loh," katanya. "Tapi aku gak mau gegabah, Rin," jawabku. "Aku takut kalau aku cuma terlalu cemburu atau overthinking." Arini menghela napas panjang. "Dengar ya, Sin. Kamu punya hak untuk memastikan hubungan kamu sama Dimas tuh tetap sehat. Kalau kamu gak nyaman, bicarain. Jangan biarin rasa curiga itu terus mengganggu kamu." Nasihat Arini membuatku berpikir. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu, tetapi aku juga takut dengan apa yang mungkin kutemukan. Dalam hatiku aku berharap ini semua hanya kesalahpahaman. Hari-hari berlalu dengan rasa gelisah yang terus menghantuiku. Setiap kali aku melihat Dimas dan Rani berbincang, ada sesuatu dalam cara mereka berinteraksi yang membuatku merasa terancam. Rani yang seharusnya menjaga batas sebagai pembantu, tampak seperti mencoba menarik perhatian Dimas secara terang-terangan. Ia sering mengenakan pakaian yang menurutku terlalu berani untuk dipakai di rumah, seperti baju dengan potongan rendah atau celana yang terlalu pendek. Awalnya aku diam. Aku mengamati saja. Aku berharap Dimas akan menyadari sendiri bahwa kedekatan mereka sudah melampaui batas. Tapi harapanku pupus ketika suatu malam aku menangkap percakapan mereka di ruang tamu. Aku sedang berada di kamar, mencoba menyelesaikan laporan kerja yang tertunda. Namun suara tawa Rani yang renyah menggema sampai ke lantai. Aku keluar dari kamar dan menuruni tangga dengan langkah pelan. Dari balik pintu aku bisa mendengar mereka berbincang. "Mas Dimas, ini memang orang perhatian ya. Kalau nggak ada Mas Dimas, saya pasti nggak tahu harus gimana di kota ini." Suara Rani terdengar lembut hampir seperti sedang menggoda. "Itu sudah tugas saya bantu kamu. Kamu kan sekarang jadi bagian dari rumah ini," jawab Dimas dengan nada yang menurutku terlalu hangat untuk seseorang yang bukan istrinya. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku menahan napas, mencoba menenangkan diri agar tidak langsung meledak. Aku melangkah masuk ke ruang tamu dengan sengaja membuat suara.
Mas, bisa bantu aku sebentar di atas? Tanyaku, berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang. Dimas menoleh, sedikit terkejut melihatku berdiri di sana. Oh, tentu sayang, aku ke atas sebentar ya, Rani. Katanya kepada Rani sebelum beranjak menghampiriku. Begitu kami berada di kamar, aku tak bisa lagi menahan rasa kesal. Mas, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Kenapa kamu kelihatan terlalu akrab sama Rani? Dimas menghela napas panjang, tampak lelah. Kamu ini kenapa sih? Dia cuma pembantu, Sin. Kamu terlalu cemburu. Aku gak ngelakuin apa-apa yang salah. Terlalu cemburu? Aku mendengus, merasa sakit hati. Mas, aku tahu batasannya di mana, tapi cara kamu bicara sama dia, cara dia melihat kamu, itu jelas bukan hubungan biasa. Dimas hanya menggeleng. Kamu overthinking. Sudahlah, jangan bikin masalah dari hal kecil. Aku ingin membalas, tapi aku tahu bahwa percakapan ini tidak akan kemana-mana. Aku hanya bisa menahan rasa frustasi dan kembali ke mejaku, mencoba mengalihkan pikiran. Namun malam itu, mimpi burukku semakin jelas. Rani mulai lebih terang-terangan menunjukkan kehadirannya ketika aku ada di rumah. Dia tetap berbicara dengan Dimas tanpa ragu. Bahkan ada saat-saat ketika ia sengaja bersikap seolah aku tidak ada. Seakan itu belum cukup, aku menemukan sebuah pertanda yang membuat darahku mendidih. Suatu sore, aku memutuskan untuk memeriksa kamar Rani saat dia sedang pergi ke pasar. Aku tidak pernah ingin menjadi tipe istri yang mengintai, tetapi perasaanku sudah terlalu tidak nyaman untuk dibiarkan. Saat aku membuka laci mejanya, aku menemukan sesuatu yang membuatku terdiam. Di sana ada foto Dimas yang diambil dari salah satu foto keluarga kami, namun wajahku telah dirobek. Hanya menyisakan gambar Dimas. Di sebelah foto itu ada lipstik merah terang yang aku tahu bukan milikku. Aku segera menutup laci itu dan kembali ke kamar dengan tangan gemetar. Pikiran-pikiran burukku pun mulai menghantuiku. Apakah benar dugaanku selama ini? Apakah Rani berusaha merebut Dimas dariku? Malam itu aku menunggu Dimas pulang dengan hati yang bergemuruh. Aku tahu, aku harus menghadapi ini sebelum semuanya terlambat, tetapi rasa takut akan kebenaran membuatku sulit untuk berbicara. Malam itu, suasana rumah terasa sunyi, seolah menjadi saksi bisu dari sesuatu yang tidak beres. Aku pulang lebih awal dari kantor, mengabaikan tumpukan pekerjaan yang seharusnya aku selesaikan. Ada firasat yang menggumpal di dadaku seakan memaksaku untuk segera pulang. Saat aku memarkir mobil di depan rumah, lampu-lampu di ruang tamu terlihat temaram. Aku masuk ke dalam dengan langkah perlahan, tidak ingin mengganggu ketenangan malam itu. Namun saat aku mencapai lorong dekat dapur, suara bisikan-bisikan samar mulai terdengar dari arah kamar pembantu. Suara itu membuatku berhenti sejenak, menyimak dengan hati-hati. Aku gak tahu harus gimana lagi, Mas. Suara lembut yang jelas terdengar berasal dari Rani. Tapi aku senang banget masa lalu ada buat aku. Hatiku langsung menjalos. Aku merasa seluruh tubuhku bergetar. Aku mendekati kamar itu dengan langkah pelan. Jantungku berdetak begitu keras, hingga rasanya bisa terdengar oleh siapa saja di sekitarku. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, aku mengintip ke dalam dan pemandangan yang kulihat membuat darahku mendidih. Dimas duduk di tepi tempat tidur dan Rani berdiri sangat dekat dengannya. Tangannya berada di bahu Dimas. Senyum kecil tersungging di bibir Rani. Tatapannya penuh kehangatan dan, lebih buruk lagi, kesan memiliki. Dimas tidak menghindar, bahkan tangannya menyentuh punggung Rani, seolah mereka sedang berbagi momen yang sangat intim. Seluruh tubuhku terasa lumpuh. Aku tak bisa percaya apa yang kulihat. Rasanya seperti mimpi buruk yang selama ini kutakutkan menjadi kenyataan. Mereka benar-benar melangkahi batas yang seharusnya tidak boleh dilewati. Aku tidak bisa menahan diri lebih lama. Dengan suara keras aku membuka pintu kamar itu. Apa yang kalian lakukan? Teriakku. Suaraku menggema di seluruh kamar. Dimas dan Rani langsung terpaku. Wajah Dimas berubah pucat seketika. Sementara Rani terlihat terkejut. Tetapi ada jejak kepuasan kecil di wajahnya. Seolah ia sudah menyiapkan diri untuk momen ini. Sinta, ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Dimas mencoba berkata, tapi suaranya terdengar goyah. Bukan seperti yang aku pikirkan.
Aku mendekat dengan langkah tegas. Aku melihat kalian. Apalagi yang mau dijelaskan, Dimas? Rani diam, tapi senyum kecil di sudut bibirnya tak bisa disembunyikan. Aku menatapnya tajam, dan untuk pertama kalinya aku berbicara langsung kepadanya dengan nada penuh emosi. Kamu ini pembantu di rumah ini, Rani. Apa kamu pikir kamu pantas bertingkah seperti itu? Rani akhirnya angkat bicara. Maaf Mbak Sinta, tapi saya dan Mas Dimas, kami punya perasaan yang sama satu sama lain. Saya nggak bisa membohongi diri sendiri. Kata-kata itu seperti tamparan keras di wajahku. Aku beralih menatap Dimas berharap ada penyangkalan darinya. Tapi yang kami temukan hanyalah rasa bersalah di matanya. Kamu serius, Dimas? Tanyaku, suaraku bergetar. Kamu benar-benar melakukan ini padaku? Pada rumah tangga kita? Dimas menunduk, tidak berani menatap mataku. Aku nggak tahu, Sinta. Aku nggak bermaksud melukaimu, tapi... Aku tidak membiarkan dia menyelesaikan kalimatnya. Air mata sudah mengalir deras di pipiku. Tapi rasa amarah dan rasa sakitku lebih besar dari segalanya. Aku mengambil nafas panjang, mencoba mengendalikan diriku. Dimas, kataku dengan suara rendah tapi tegas. Kalau ini yang kamu pilih, aku akan pergi. Tapi ingat, aku tidak akan pernah melupakan apa yang kamu lakukan. Tanpa menunggu jawaban, aku meninggalkan kamar itu. Aku kembali ke kamar kami, mengunci pintu, dan menangis tanpa suara. Aku mendobrak masuk ke kamar dengan langkah penuh amarah. Suara pintu terbuka keras menggema, mengejutkan Dimas dan Rani. Mereka berdua memutar kepala ke arahku, wajah mereka penuh keterkejutan. Rani melangkah mundur seolah mencoba menyembunyikan dirinya, sementara Dimas bangkit berdiri terlihat panik. Sinta, aku bisa jelaskan. Dimas mencoba berkata, tetapi aku memotongnya dengan suara yang hampir bergetar karena emosi. Jelaskan apa Dimas? Jelaskan kenapa kamu, suamiku, ada di sini dengan dia. Aku menekankan kata terakhir sambil menatap Rani tajam. Rasa sakit dan penghinaan berputar dalam dadaku, begitu berat hingga hampir membuatku sulit bernapas. Itu nggak seperti yang kamu kira, Dimas berkata tergesa-gesa, mendekatiku dengan tangan terangkat, seolah mencoba menenangkanku. Aku cuma berusaha membantu Rani. Dia butuh dukungan, dan aku merasa kasihan padanya. Aku mendengus tidak percaya, dengan alasan yang keluar dari mulutnya. Kasihan, suaraku meninggi, hampir histeris. Kasihan, jadi alasanmu mengkhianati aku adalah karena kasihan. Apa kamu pikir aku akan percaya omong kosong itu, Dimas? Rani yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Mbak Sinta, saya nggak bermaksud menyakiti perasaan Mbak, tapi saya dan Mas Dimas, kami nggak bisa membohongi perasaan kami. Mendengar kata-kata itu dari mulut Rani, membuatku merasa kehilangan kendali. Aku melangkah mendekatinya, menatapnya dengan penuh amarah. Perasaan kalian, jadi kalian merasa cocok begitu? Aku mengejek dengan suara dingin. Kalau begitu kenapa kamu masih ada di rumah ini, makan dari uangku dan berpura-pura menjadi pembantu? Rani terdiam. Tapi tatapannya tidak menunduk. Ada sesuatu di matanya yang membuatku semakin marah, seolah ia merasa tidak bersalah atau bahkan merasa bangga. Dimas kembali mencoba menengahi. Sinta, ini semua salahku. Aku gak bermaksud melibatkan Rani sejauh ini. Aku bingung harus bagaimana. Bingung? Aku menatapnya tajam. Suaraku penuh emosi. Kamu bingung? Kamu tidak bingung saat membawanya ke rumah ini tanpa persetujuanku? Kamu tidak bingung saat menghabiskan waktu bersamanya di belakangku dan sekarang kamu bingung? Aku hampir berteriak. Dimas tampak semakin canggung, mencoba mencari kata-kata. Tetapi aku tidak memberinya kesempatan. Air mataku mulai mengalir, tetapi aku tetap berdiri dengan kepala tegak. Aku sudah memberikan segalanya untukmu, Dimas. Aku mendukungmu saat kamu membangun bengkel dari nol. Aku bekerja siang dan malam untuk membantu perekonomian kita. Dan ini balasan yang aku dapat, pengkhianatan. Dimas terdiam, wajahnya dipenuhi rasa bersalah, tetapi tidak ada satupun kata pembelaan yang keluar dari mulutnya. Aku mengalihkan tatapanku ke Rani yang berdiri dengan canggung di dekat tembok. Aku berkata dengan suara dingin. Kamu tahu dia sudah menikah tapi tetap memilih menghancurkan rumah tangga kami. Apa kamu tidak punya rasa malu? Rani terlihat ragu, tapi kemudian berkata dengan nada yang terdengar penuh keyakinan.
Saya tidak ingin merebut Mas Dimas dari Mbak, tapi kalau Mas Dimas merasa lebih bahagia bersama saya, apa salahnya? Pertanyaan itu seperti menusuk jantungku. Aku tertawa pahit. Bahagia? Jadi kamu pikir kebahagiaanmu lebih penting daripada kehancuran rumah tangga orang lain? Rani tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku berbalik menatap Dimas yang kini berdiri seperti orang yang kehilangan arah. Kamu sudah membuat pilihan, Dimas, kataku. Suaraku bergetar dan pilihanmu bukan aku. Dengan itu, aku meninggalkan mereka berdua di kamar itu. Aku berjalan ke kamar utama, mengunci pintu, dan membiarkan air mataku mengalir deras. Aku berdiri tegak di tengah ruang tamu. Suaraku menggema dengan ketegasan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Semua rasa sakit, kecewa, dan kemarahan yang menumpuk selama ini akhirnya keluar dalam bentuk kata-kata yang tajam. Keluar, aku berkata dengan suara yang tak terbendung lagi. Kalian berdua keluar dari rumah ini sekarang. Dimas yang masih terlihat bingung tampak terkejut dengan kekuatan kata-kataku. Ia mendekat ingin meraih tanganku tetapi aku menarik diri dengan cepat. Mataku menatap matanya dengan tajam. Dan aku bisa melihat ketakutan yang ada di sana. Tapi itu tidak mengubah apapun. Rasa sakitku jauh lebih besar daripada apapun yang bisa ia katakan atau lakukan. Sinta, dengar dulu. Dimas mencoba berkata, suaranya rendah, penuh penyesalan. Aku minta maaf, aku benar-benar salah. Aku tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Aku menyeringai dengan pahit. Tidak tahu. Kamu tidak tahu kenapa. Semua ini terjadi karena kamu memilih untuk mengkhianatiku, Dimas. Kamu tahu betul apa yang kamu lakukan. Suaraku semakin meninggi, penuh amarah. Kamu memilih dia daripada aku, daripada keluarga kita. Rani berdiri di belakang Dimas tampak cemas tapi tetap diam. Wajahnya kosong seolah tak tahu harus berbuat apa. Aku sudah tidak peduli lagi dengan ekspresinya. Semua perhatian dan pikiranku tertuju pada Dimas suamiku yang kini bukan lagi orang yang aku kenal. Aku sudah cukup banyak memberi kesempatan Dimas, tapi pengkhianatan ini yang terakhir. Aku menahan tangis, berusaha untuk tetap tegar meskipun hatiku terasa hancur. Kamu dan Rani, kalian berdua tidak pantas lagi tinggal di rumah ini. Dimas terdiam sejenak, terlihat sangat kesal dengan dirinya sendiri. Ia menundukkan kepala, seolah mencari kata-kata yang tepat. Sinta, tolong, jangan buat keputusan ini. Aku masih mencintaimu, aku ingin bersamamu. Aku terkesiap mendengar kata-kata itu, tapi aku segera menahannya. Tidak ada lagi cinta, Dimas. Kamu sudah menghancurkannya dengan tanganmu sendiri. Kataku dengan tegas. Jangan berpikir bisa kembali ya setelah apa yang sudah kamu lakukan. Ini sudah cukup. Rani tampaknya tidak bisa lagi menahan diri. Ia melangkah maju mencoba berbicara. Mbak Sinta, saya benar-benar gak bermaksud seperti ini. Saya cuma merasa aku tidak ingin mendengarkan penjelasanmu. Potongku dengan tegas. Kamu dan Dimas, kalian berdua pergi sekarang juga. Dimas mencoba untuk mendekat lagi, tetapi aku melangkah mundur. Tak memberi ruang untuknya. Jangan coba mendekat padaku, Dimas. Jangan coba bersikap manis lagi. Kamu sudah menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Kamu bukan lagi suami yang aku kenal. Tiba-tiba Dimas menunduk, seolah kehilangan arah. Sinta, kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Aku tahu aku salah, tapi aku akan berubah. Aku janji. Aku bisa buktikan. Namun aku tidak lagi bisa percaya pada janji-janji itu. Setelah semua yang telah terjadi, tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa dia telah mengkhianatiku. Aku sudah terlalu terluka dan hatiku sudah terlalu hancur untuk memberi kesempatan lagi. Aku tidak ingin melihatmu lagi, Dimas. Kataku, kali ini dengan lebih lembut meskipun tetap keras. Keluar, jangan kembali lagi. Rani terlihat seperti ingin mengucapkan sesuatu. Tetapi dia hanya terdiam di sana, menyadari bahwa kata-kata apapun tak akan bisa memperbaiki keadaan. Aku bisa melihat rasa bersalah di wajahnya, tapi itu tidak cukup untuk menghapus luka yang telah mereka buat. Dengan langkah berat, Dimas akhirnya berbalik dan berjalan menuju pintu. Rani mengikutinya, tidak berani berkata apa-apa. Aku berdiri di sana, menatap mereka pergi.
dan merasa sebuah kesedihan yang begitu dalam. Terdengar suara pintu tertutup, dan seketika itu juga rumah terasa sepi. Aku berdiri lama di ruang tamu, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Semua yang aku percayai, semua yang aku banggakan, hancur begitu saja. Semua impian tentang masa depan bersama Dimas lenyap dalam sekejap. Tetapi, meskipun hatiku terluka, aku tahu aku sudah membuat keputusan yang benar. Tidak ada ruang lagi untuk pengkhianatan dalam hidupku. Dengan langkah pasti, aku mulai mengatur ulang kehidupanku. Meski penuh rasa sakit, aku tahu bahwa aku harus kuat. Hari-hari setelah pengusiran itu terasa berat, tapi aku tahu bahwa aku harus mengambil langkah selanjutnya. Keputusan untuk bercerai sudah terbayang di pikiranku, meskipun terasa seperti sebuah jalan yang penuh dengan rasa sakit. Aku tahu itu adalah pilihan yang terbaik. Aku sudah tidak bisa lagi hidup dengan bayang-bayang pengkhianatan yang terus menghantuiku. Dimas berusaha menghubungiku berkali-kali, mencoba memohon maaf, mengirim pesan, dan bahkan datang ke rumah. Namun, aku menutup pintu hatiku rapat-rapat. Setiap kali melihat wajahnya, aku hanya teringat akan apa yang telah dia lakukan. Cinta yang dulu ada antara kami, kini berubah menjadi luka yang tak bisa disembuhkan. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di ruang tamu, aku mendengar suara ketukan di pintu. Aku sudah tahu siapa itu, tetapi aku memilih untuk tetap diam sejenak. Memberi kesempatan pada diriku untuk menenangkan diri. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih kuat, lebih mendesak. Aku akhirnya bangkit dan membuka pintu. Dimas berdiri di sana, wajahnya tampak kelelahan dan penuh penyesalan. Matanya yang dulu penuh dengan cinta kini kosong, penuh dengan kesedihan yang mendalam. "Sinta," katanya dengan suara serak. "Tolong, jangan lakukan ini. Aku tahu aku telah salah. Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku janji aku bisa berubah. Tolong beri aku kesempatan lagi." Aku menatapnya dengan kosong, mencoba mengatur perasaanku. "Dimas," kataku pelan, "kepercayaan itu sudah hancur. Apa yang kamu mau lakukan sudah terlalu jauh. Aku tidak bisa memaafkanmu, tidak kali ini." Dimas terdiam sejenak. Tampaknya kesulitan untuk menerima kenyataan ini. "Tapi kita sudah bersama begitu lama, Sinta. Aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Aku tidak ingin kehilanganmu." Tapi aku sudah tidak bisa lagi merasakan cinta itu. Semua yang aku rasakan adalah kepedihan yang teramat sangat. Aku merasa seperti sudah kehilangan diriku sendiri dalam hubungan ini. Pengkhianatan yang telah terjadi begitu dalam, dan aku tak bisa lagi membangun kembali kepercayaan yang telah hilang. "Aku juga mencintaimu, Dimas," jawabku menahan air mata yang mulai menggenang di mataku. "Tapi cinta tidak bisa menghapus pengkhianatan. Tidak bisa. Aku sudah memberi semua yang aku punya, tapi kamu memilih untuk menghancurkan itu. Kamu memilih dia. Kamu memilih kebohongan dan kepura-puraan. Bagaimana aku bisa kembali?" Dimas terdiam, terduduk di kursi depan pintu. Wajahnya tampak sangat putus asa. "Aku tahu aku salah. Aku sudah sangat menyesal, Sinta. Aku tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa menebus semuanya. Aku tidak bisa hidup tanpamu." Aku menarik napas dalam-dalam dan memandangnya dengan tatapan yang tegas. "Dimas, aku sudah membuat keputusan. Aku akan mengajukan cerai. Ini bukan keputusan yang mudah, tapi ini yang terbaik. Aku ingin hidup dengan damai tanpa bayang-bayang kebohonganmu. Aku ingin memulai hidup baru, dengan atau tanpa kamu." Aku tak bisa melihat air mata mulai menggenang di mata Dimas. Tetapi itu tidak mengubah kenyataan. Pengkhianatan itu terlalu besar, terlalu menyakitkan. Aku tahu aku harus melepasnya, meskipun hatiku terasa hancur. Dimas berdiri mendekat seolah ingin memelukku, tetapi aku mundur dengan cepat. "Jangan, Dimas, jangan coba mendekat lagi. Ini bukan tentang kita lagi. Ini tentang aku yang harus menyembuhkan diriku sendiri."
Ia berdiri terdiam beberapa detik, mencoba menyusun kata-kata yang tak kunjung keluar. Aku tidak tahu lagi apa yang bisa aku katakan. Aku minta maaf, Sinta. Aku benar-benar minta maaf. Aku menatapnya untuk terakhir kalinya, merasakan campuran rasa sakit dan kelegaan yang aneh. Terlambat, Dimas, terlambat, jawabku pelan. Dimas menunduk, lalu perlahan-lahan berbalik dan berjalan lagi, tanpa sepatah kata pun. Aku berdiri di sana, di ambang pintu, menatapnya pergi. Hatiku terasa kosong, namun aku tahu ini adalah langkah yang benar. Tak ada lagi ruang untuk pengkhianatan dalam hidupku. Setelah itu, aku mulai mempersiapkan proses perceraian. Aku menemui pengacara dan mengurus segala sesuatu dengan hati yang berat. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti beban yang semakin berat. Tetapi aku tahu ini adalah bagian dari perjalanan untuk menemukan kembali diriku sendiri. Aku masih merasa hampa, masih terpuruk dalam kenangan tentang Dimas. Namun aku tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam masa lalu. Aku harus bergerak maju meskipun penuh dengan rasa sakit. Perceraian ini adalah awal dari perjalanan baru dalam hidupku. Mungkin perjalanan ini tidak mudah, dan mungkin ada banyak rintangan yang harus aku hadapi. Tetapi aku tahu aku bisa melaluinya. Hari-hari setelah perceraian aku berjalan perlahan. Namun aku mulai merasa kelegaan. Meski rasanya seperti hidupku baru saja dihancurkan, aku tahu ada banyak hal yang harus aku bangun kembali. Aku mulai menata hidup, bukan hanya fisik dan emosional, tetapi juga tujuanku dalam hidup. Karirku menjadi fokus utama dalam hidupku setelah perpisahan itu. Aku kembali dalam pekerjaan yang selama ini sempat terabaikan, dan aku merasa lebih bersemangat dari sebelumnya. Sebagai seorang manajer pemasaran, aku menyadari betapa pentingnya untuk tidak hanya mengandalkan pasangan, tetapi juga untuk memiliki tujuan dan passion yang bisa memberi kebahagiaan dan pencapaian pribadi. Setiap proyek baru, setiap pencapaian kecil memberikan rasa bangga dan pengingat bahwa aku masih bisa berdiri di atas kaki sendiri. Di luar pekerjaan, aku juga mulai lebih banyak meluangkan waktu untuk diriku sendiri. Aku mulai berolahraga, merawat diri, dan menjalani kegiatan yang dulu hanya aku impikan. Aku mengikuti kelas yoga, berkumpul dengan teman-teman lama, dan mengeksplorasi tempat-tempat yang belum pernah aku kunjungi sebelumnya. Aku merasa hidupku kembali menjadi milikku. Aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu, tetapi dalam kebebasan untuk membuat keputusan dan menjalani hidup sesuai dengan apa yang aku inginkan. Meskipun masih ada sesekali kenangan yang datang, aku tidak membiarkan itu menghancurkan diriku. Aku sudah belajar untuk melepas masa lalu, memaafkan diriku sendiri, dan melangkah maju. Aku tahu ada banyak hal di dunia ini yang lebih besar dari kesedihan yang pernah aku rasakan. Aku juga mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, melainkan dari diriku sendiri. Aku tidak perlu bergantung pada pasangan untuk merasa lengkap, karena aku sudah cukup. Aku sudah memiliki kekuatan untuk menjalani hidup dengan penuh harapan, dan itu lebih berharga daripada apapun yang pernah aku cari dalam hubungan sebelumnya. Aku juga mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, melainkan dari diriku sendiri. Aku tidak perlu bergantung pada pasangan untuk merasa lengkap, karena aku sudah cukup. Aku sudah memiliki kekuatan untuk menjalani hidup dengan penuh harapan, dan itu lebih berharga daripada apapun yang pernah aku cari dalam hubungan sebelumnya. Di sini, dalam perjalanan hidup yang baru ini, aku memilih untuk melangkah dengan kepala tegak. Masa lalu meskipun penuh luka adalah bagian dari siapa aku sekarang. Aku tidak lagi melihatnya sebagai sesuatu yang menghalangi, tetapi sebagai pelajaran berharga yang membentuk diriku menjadi lebih kuat. Aku tidak tahu apa yang akan datang di masa depan, tetapi aku tahu satu hal, aku siap menghadapi apapun dengan hati yang terbuka.
Perjalanan hidup ini masih panjang dan aku tidak sabar untuk terus mengeksplorasi apa yang dunia tawarkan. Tanpa rasa takut, tanpa beban. Aku akan terus melangkah karena aku tahu meskipun jalannya tak selalu mulus, aku memiliki kekuatan untuk melewatinya.